Oke, shalom semuanya. Ya, seberapapun kita yang hadir, kita sama-sama dengar firman Tuhan, oke? Yuk, kita akan belajar pada malam hari ini sebuah tema firman Tuhan, yaitu tentang babi dan domba. Nah, oke ya, kita akan belajar dari dua hewan ini, babi dan domba. Nah, oke ya, ya kita baca di Roma 7 ayat ke-15. Roma 7 ayat ke-15. Sama-sama kita akan belajar. Sudah ketemu semuanya? Di atas sudah ada ya. Oke, Roma 7 ayat 15. Yang di rumah-rumah, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Temanya tentang babi dan domba. Kembali. Yuk kita baca 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sekali lagi ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku gak ngerti, gak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci, itulah yang aku perbuat. Oke teman-teman. Pada malam hari ini kita akan bersharing bersama-sama ya tentang kebiasaan umat manusia, anak-anak muda. Ya toh. Kadang-kadang itu kita melakukan sesuatu yang enggak kepingin kita lakukan, tapi kita lakukan juga. Apa itu teman-teman? Halo, apa itu? Kita enggak mau melakukan itu, tapi rasa hati ini kok mesti melakukan ya. Waktu kita melakukan itu, terus akhirnya apa di belakangnya? Kita menyesal, kok aku lakukan. Pernah kita melakukan seperti itu teman-teman ya? Ya kita akan belajar dari dari hewan, kebiasaan hewan, habit hewan. Yaitu munculkan aja temanya, ya babi dan domba. Siapa yang di sini pernah lihat babi? Angkat tangan, lihat babi. Asli teman-teman, lihat babi asli gitu ya, nggak gambar, nggak video. Siapa pernah lihat? Oh, ada yang lihat enggak? Kalau domba, duduk kambing lo ya, beda ya teman-teman, domba sama kambing beda. Siapa pernah lihat domba? Biasanya yang kebun binatang atau ke taman safari itu tahu. Oke ya. Dua hewan ini teman-teman, ini punya kebiasaan yang berbeda. Next slide. Kak Ronald tulis kayak gini. Domba itu sukanya di tempat yang bersih. Tempat yang kering, gitu ya. Jadi kalau dia tuh mau cari makan, dia tuh mesti cari rumput yang kering teman-teman. Kalau ada rumput yang basah, dia mungkin kakinya dinaik-naikkan gini, nah, gitu ya. Kayak jijik gitu ya, gitu ya. Dia pasti cari yang kering-kering dan yang bersih-bersih. Itu domba, ciri-cirinya domba. Bedakan antara domba dan kambing. Ya, kalau domba itu habitnya beda dengan kambing teman-teman. Sangat berbeda sekali. Oke ya. Ini dia tuh cari makan pun pilih-pilih. Kalau kalian lihat itu domba, mungkin kalian akan jalan-jalan ke taman safari di Indonesia ini, taman safari banyak. Di Jawa Timur juga ada, gitu ya. Kalian ke Prigen sana atau ke tempat-tempat kayak farmhouse, pokoknya ada dombanya. Lihatin teman-teman, lihatan. Jadi kalian ke sana tuh nggak cuma healing tapi belajar. Domba itu kalau dikasih makanan yang kotor, dia cuma dilihat tok, gitu ya. Tapi kalau kelihatan itu bersih, lidahnya kan keluar, diambil. Ini ciri-cirinya domba. Dia itu suka tempat yang bersih, suka hal-hal yang kering dan membuat mereka seneng. Tapi beda lagi dengan yang satunya, next. Babi. Nah, babi ini suka lumpur teman-teman. Karena apa? Itu habitnya dia di lumpur. Dia akan berbahagia sekali kalau ketemu namanya lumpur. Bahkan dia itu merasa sehat dan merasa sukacita kalau berada dalam lumpur. Ini babi. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama teman-teman. Apa sih maksudnya? Next slide. Babi ini kalau masuk ke lumpur, dia akan berguling-guling, happy, senang dia. Wah, betah. Ingat ya,
Babi itu sangat betah sekali dan happy sekali kalau di lumpur. Tapi kalau domba itu dia jatuh ke lumpur, dia paniknya minta ampun teman-teman. Wah gitu ya. Dia meronta-ronta dan dia keping keluar. Karena mau ngomong sama kalian, habitnya kalian itu domba teman-teman. Kan gak dikatakan kalau di firman Tuhan bahwa kamu adalah babi-babi, itu gak mungkin kan. Kamu adalah domba-domba. Habit kita, nature kita itu domba. Jadi kalau kita tuh jatuh ke dalam hal yang kotor, sebenarnya dalam hati kecil kalian itu rasanya meronta-ronta, gak mau gitu ya. Seperti firman Tuhan dikatakan tadi. Aku gak mau melakukan itu, tapi itu aku lakukan. Kadang-kadang kalian gak mau, kalau kalian rame aja di luar aja gak apa-apa. Ya, jangan ganggu temennya, kasihan. Domba itu enggak mau hal yang kotor. Lah kamu itu habitnya tuh domba. Kamu tuh kalau udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tuh habitnya domba. Ayo ngomong kiri kanan, katakan kamu domba lo ya. Ingat, domba itu suka hal yang bersih. Domba itu suka hal yang istilahnya enggak kotor. Dia suka hal yang terang, suka yang membuat dia bahagia itu hal-hal yang pokoknya enggak kotor. Itu kalian teman-teman. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, banyak anak-anak Tuhan itu jatuh dalam dosa. Karena enggak tahu dosa kalian itu apa. Tapi sekarang percaya bahwa kalian itu sudah pernah melakukan namanya dosa. Entah mulut kalian, entah pikiran kalian. Ingat ya, mulut dan pikiran itu kadang-kadang dipengaruhi dosa. Kamu masuk dalam hal yang kotor seperti lumpur. Tapi ingat, dalam hati kecil kalian, dengarkan baik-baik, itu kalian selalu meronta-ronta. Kalian keping keluar gitu ya, tapi enggak bisa. Aku gak iso gitu ya. Contoh nih, kamu sudah mempunyai komunitas teman-teman gitu ya, yang selevel dengan kalian. Kadang-kadang teman-teman dalam kumpulan kita, bahkan di gereja sekalipun, itu enggak mencerminkan firman Tuhan gitu ya. Suka hal-hal yang kotor, kadang-kadang suka omongan kotor gitu ya. Bahkan jargon-jargon, ucapan-ucapan yang dunia lakukan masuk dalam gereja. Biasa, meso, mengumpat, dengan ketawa, dengan guyon. Gitu. Pernah kan teman-teman? Itu lumpur teman-teman. Tapi sebenarnya dari hati kecil kalian yang paling dalam, kamu gak mau melakukan ini. Kenapa? Kamu adalah domba. Kamu bukan babi. Ayo ngomong lagi sama teman kiri kanan. Kamu domba, bukan babi. Ayo ngomong teman-teman. Ayo kita belajar teman-teman. Gimana sih kita keluar dari hal yang gak ingin kita lakukan, tapi selalu kita lakukan. Kadang-kadang teman-teman, jawaban Tuhan untuk pergumulan dosa kita itu bukan seperti yang kita pikirkan. Kita berdoa kayak gini contohnya, Tuhan, aku mau keluar dari teman-teman yang toksik, gitu ya. Aku mau keluar dengan teman-teman yang selalu overthinking, ya, gitu ya. Selalu gak baik dalam hidupku, selalu istilahnya mempengaruhi buruk. Tapi begitu aku ketemu mereka Tuhan, aku gak bisa keluar Tuhan. Aku kumpul sama ini enak. Teman-teman ingat, ketika kita minta sama Tuhan kayak gitu, jangan dikira kamu pikiran jawaban Tuhan gitu. Oke, kamu tak pisahkan yang baik sama yang buruk. Enggak loh teman-teman. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita di tempat seperti itu supaya kita jadi berkat. Kamu bisa berubah apa enggak? Kalau Tuhan pisahkan, kamu enggak akan berubah. Tapi Tuhan membiarkan kalian masuk dalam komunitas itu dan Tuhan lihat kamu mau berubah dan melakukan firman enggak? Kamu dimasukkan dengan komunitas itu. Kamu terpengaruh apa enggak? Kadang-kadang anak Tuhan itu sering terpengaruh. Contohnya dulu Kak Ronald enggak suka namanya minum beralkohol gitu ya. Tapi begitu Kak Ronald itu kumpul dengan teman-teman yang suka minum dulu ya waktu SMA mau kuliah gitu ya.
kumpul dengan teman-teman yang suka kayak gitu minum-minuman beralkohol teman-teman. Pertama enggak mau gitu ya, ngapain gitu ya. Tapi karena selalu kumpul di situ, akhirnya apa? Katut. Melok-melok ngombe satu sloki, satu gelas kecil gitu. Lama-lama akhirnya apa? Kecanduan alkohol. Kadang-kadang kita nggak mau, tapi karena kita kumpul terus, akhirnya apa? Terpengaruh. Tuhan mau kita tuh di situ jadi berkat. Kamu kan dengar firman Tuhan, jangan lakukan A, B, dan C. Kamu dimasukkan dalam hal yang seperti itu teman-teman. Kamu bisa keluar enggak? Contoh teman yang suka mesoan, suka video porno gitu ya. Suka apa ya, suka ngelok-ngelok no atau bergosip. Kamu dikumpulkan dari teman-teman seperti itu. Kamu bisa berubah apa enggak? Apa katut? Contoh teman kalian yang suka ngomong aja gitu. Kamu katut enggak? Lek kamu katut, berarti kamu masih belum jadi domba. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan, tapi jawaban doa Tuhan itu enggak seperti yang kita pikirkan. Oh, aku dipinggirkan. Untuk aku disisihkan, untuk aku dikumpulkan teman-teman rohani. Enggak, teman-teman. Di Roma 7 ayat 15 ini, itu kisahnya Paulus waktu dia baru bertobat, teman-teman. Ingat ya, Roma 7 ayat 15 ini adalah kisah Paulus waktu dia baru bertobat, ketika dia berjalan di Damsyik gitu ya, terus dia ditemui sama Tuhan langsung. Akhirnya apa? Paulus kan buta, teman-teman ya. Terus dibawa sama seorang imam namanya Bapak Ananias gitu ya. Akhirnya dibina. Akhirnya dia jadi seorang hamba Tuhan. Nah, waktu awal-awal dia pelayanan, itu masih ada kedagingan dalam hidupnya. Masih ada aku sombongnya masih ada. Kenapa? Paulus ini teman-teman adalah murid seorang imam yang terkenal waktu itu. Namanya Imam Gamaliel, Gamaliel itu ahli Taurat. Gitu ya. Orang yang pinter hukum Taurat, muridnya itu namanya Paulus. Dan dia masih sombong gitu ya di antara orang Yahudi, masih ada dagingnya. Makanya Paulus ngirim surat sama ke jemaat di Roma. Kadang-kadang aku enggak mau lakukan itu. Aku enggak mau sombong, tapi kok aku ketut sombong yo. Kadang-kadang aku enggak mau mesuan, kadang-kadang enggak mau emosian, tapi kok aku emosian ya. Kadang-kadang aku enggak mau cegean, tapi aku cegean. Halo. Ini karena terus kayak gini. Banyak yang mikir kalau sudah Kristen itu kudus dan beriman. Harusnya hobi berdosa itu langsung hilang. Jadi kalau kita sudah jadi Kristen, udah dibaptis di air gitu ya. Terus habis gitu kepenuhan Roh Kudus, aku istilahnya hilang dosaku gitu ya. Hilang hal yang buruk, aku jadi kudus. Terus kita berpikir gini, aku akan selalu setia sama Tuhan. Tapi begitu kena masalah, begitu kita ada problem anak teman-teman, kita jatuh lagi. Terus kita berpikir gini, imanku ternyata iman kayak gini, apa doai? Iblis masuk dalam pikiran kita, sama saja. Iblis mungkin berpikir kayak gini, aku akan menjadikan engkau babi, bukan domba. Itu iblis datang kayak gitu. Kamu akan dimasukkan dalam lumpur terus sama iblis. Sekarang belajar teman-teman, ketika kita punya mindset kayak gitu, cara pandang kayak gitu, atmosfer seperti itu, ayo belajar. Berdoa sama Tuhan, deket sama Tuhan. Aku mau hilang ini Tuhan kebiasaanku, aku mau hilang karakter kayak gini. Paulus itu di puncak pelayanannya teman-teman, sudah hitungannya kalau orang sekarang katakan, keren ya, mungkin dikatakan seperti Bapak Om Yohanes atau siapa pendeta siapa, firman terus gitu ya. Tapi Rasul Paulus di puncak seperti itu, dia tuh jujur, dia tuh masih berjuang dengan kedagingannya. Mungkin waktu itu karena nggak ditulis di Alkitab. Mungkin Paulus masih emosian, mungkin Paulus masih nggak bisa mengontrol dirinya. Di posisi yang tertinggi pun Paulus
tetap berharap dia tetap seperti domba. Dia tidak mau seperti babi, dia masih berjuang. Apalagi kita teman-teman yang mungkin baca Alkitab Senin Kamis, Rabu Jumat gitu ya, atau Sabtu tok atau Minggu tok. Saya percaya teman-teman banyak anak muda di tempat ini kalau baca firman Tuhan cuma hari Minggu atau Sabtu aja. Halo. Siapa yang di sini Senin baca firman Tuhan angkat tangan? Senin kemarin baca firman Tuhan? Ada beberapa. Selasa ada yang baca firman Tuhan? Rabu ada yang baca firman Tuhan? Ada nambah. Kamis ada yang baca firman Tuhan? Jumat, Sabtu angkat tangan, Minggu angkat tangan. Kenapa? Ibadah. Kadang-kadang kita tuh baca firman Tuhan kalau sempat. Orang selevel Paulus ini di puncak pelem masih jatuh bangun. Apalagi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Apalagi kita nggak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan kayak kudus gitu ya. Tuhan menakutkan atau gimana. Padahal Tuhan itu deket. Kita ngejak ngomong-ngomong. Walaupun kita masih SMP, SMA. Ngejak ngomong-ngomong Tuhan. Iblis itu selalu memaksa kita untuk menjadikan kita anak-anak babi, bukan anak-anak domba. Next slide. Kamu lelah, bukan kamu jauh dari Tuhan. Artinya apa teman-teman? Kadang-kadang kita tuh ini wasting time, ini percuma. Ikut ibadah youth, ikut ibadah umum percuma, yuk pancet aja. Kamu kadang-kadang males. Akhirnya apa teman-teman? Iblis datang ngasih di pikiranmu gitu ya. Supaya apa? Kamu tuh nganggep kegiatan ibadah di gereja ini, di apapun juga, di YouTube, dimanapun juga, tidak penting. Iblis kayak gitu teman-teman. Kenapa? Iblis kepingin jatuhkan kamu ke lumpur. Iblis kepingin menjadikan kamu jadi babi-babinya. Karena apa teman-teman? Karena iblis tidak suka sama domba. Domba itu binatang lemah, tapi selalu dilindungi sama gembalanya. Kita tuh lemah, tapi Tuhan Yesus selalu melindungi. Itu yang iblis gak suka. Gitu ya. Kadang-kadang kamu tuh capek, kadang-kadang ya apa sih bosan aku. Tapi dalam dirimu aku harus ke gereja. Aku tetap melayani. Kadang-kadang aku bosen gitu ya. Allah kayak gini-gini aja. Tapi ada dalam hatimu kata tetap melayani Tuhan. Jangan berhenti, itu pekerjaan Tuhan. Aku sudah gak seneng ibadah, gak seneng youth, gak seneng kegiatan apapun. Karena ada itu yang bencek, itu yang greget. Tapi dalam hatimu ngomong tetap jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Itu apa teman-teman? Roh Kudus itu bekerja di dalam kamu. Karena apa? Kamu adalah domba. Ingat, Roh Kudus itu hadirnya di domba, bukan di babi. Roh Kudus ingat kamu, ayo wis tala Buddha. Ojo males-malesan gitu ya. Ayo berangkat. Itu namanya apa teman-teman? Kita berperang melawan diri kita. Itu kita fighting gitu ya. Ayo maju, memberi semangat diri. Ayo terus ibadah, ayo ikut Tuhan. Itu loh teman-teman. Roh Kudus itu selalu dobrak kita kayak di dalam hati kita. Ayo. Seperti di dalam diri itu kayak ada fighting antara iblis dengan demon with angel gitu ya. Kalau kalian lihat film-film di TV gitu ya, ada sosok yang putih, ada sosok yang gelap. Sama seperti itu dalam diri kita. Aku enggak mau melakukan, tapi terus ini kok yang dilakukan. Itu berperang teman-teman. Next slide. Itu seperti perang batin dalam diri kita. Seperti tarung. Makanya teman-teman, ketika kita percaya Yesus, ya Yesus aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Nah, makanya kita diingatkan. Walaupun kita tuh kebiasaan kita tuh daging gitu ya. Kadang-kadang kita diilingkan, dijauhi sama Roh Kudus. Ayo jangan kayak gitu. Karena apa? Kita masih hidup dalam daging teman-teman.
Suara Tuhan itu ada dalam diri kita itu melalui Roh Kudus. Amin teman-teman. Roh Kudus selalu ngiling kamu, jangan ojo lakukan itu tidak baik. Next slide. Kalau kamu sudah capek seperti itu teman-teman, ada 3 hal. Ini karena dapat sesuatu gitu ya. Dapat ini makalah bukan dari Kak Arno, tapi karena dapat berkat dari makalah ini. Karena bagikan buat kalian. Yang pertama, kalau kita mengalami seperti itu, aku tidak mau melakukan ini tapi kok terus dilakukan. Aku tidak mau istilahnya kumpul sama ini, tapi kenapa kok enak aku kumpul kayak gitu. Harus yang kita lakukan pertama ini teman-teman. Kita harus berhenti ya toh, menilai. Ingat ya. Yang pertama kamu harus berhenti menilai. Kadang-kadang kita tuh suka menilai orang gitu ya. Oh kamu jelek. Oh aku tidak baik. Oh aku kayak gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Intinya kayak gini. Ketika kita sudah kepingin melakukan dosa, kepingin melakukan hal yang gak disuka sama Tuhan. Ingat, kamu larinya cuma sama Tuhan. Gak usah kamu melihat orang, gak usah kamu melihat sekeliling. Kadang-kadang kayak gini kita, kadang-kadang kita menilai orang. Kamu sih ngejak aku, akhirnya kita menghakimi. Kamu sih kayak gini, Kak Rio sih kayak gitu, Kak Arun kayak gitu. Kamu akhirnya doting orang. Ayo stop teman-teman. Ketika kita melakukan melakukan satu hal yang salah di mata Tuhan, jangan melihat sekolah. Stop menilai orang, stop menilai diri sendiri. Ayo kita belajar fokus sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Nah, minggu lalu kan Kak Ros sudah ngajari kalian. Kita harus tiap hari itu minta ampun, minta ampun. Ingat, orang percaya jangan berhenti minta ampun. Tiap hari kamu harus minta ampun sama Tuhan. Ngaku dosa, minta ampun. Ngaku dosa, kenapa? Kita masih hidup dalam daging. Masih hidup dalam dunia. Diganggu konco kiwa tengene kita itu mesti ganggu teman-teman. Ayo jangan nyalahkan teman-temanmu. Jangan nyalahkan sekelilingmu, stop. Ayo kita fokus sama Tuhan. Kamu hanya bilangin Tuhan ampuni aku. Daud itu bisa nyalahkan Betseba loh ya. Bisa loh. Bisa nyalahkan wanita itu. Kenapa? Loh kamu sih adus kok gak ditutupi gitu ya. Kamu mandi gak ditutupi jadi aku bisa kelihatan kamu mandi. Akhirnya aku jatuh dalam dosa. Daud bisa kayak gitu loh. Tapi Daud ketika ditegur Nabi Tuhan. Dia gak ngomong salahnya Betseba, salahnya pegawaiku, salahnya suaminya Betseba. Kenapa aku gak dikasih tutup gitu ya. Kamar mandinya ketok jadi wow gitu ya. Daud tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia ketika ditegur dia ngomong langsung, ampuni aku Tuhan, aku sudah bersalah. Stop teman-teman. Ayo kita belajar pada malam hari ini. Supaya kita tidak terus jatuh dalam dosa. Ayo kita tetap terhubung sama Tuhan. Amin. Balik lagi sama Tuhan. Langsung kita hapuskan pikiran nyalahkan orang, nyalahkan diri sendiri. Aku kok gini sih, aku kok bodoh sih, aku kok gini. Jangan. Ayo kita belajar sekarang, Tuhan ampuni aku. Fokus yang balik lagi sama Tuhan. Yang kedua, ganti fokus kita. Nah, fokus kamu itu apa teman-teman? Jangan kamu berhenti untuk bertanya gimana cara saya berubah. Berhenti teman-teman, jangan ngomong gimana ya aku bisa berubah karena gimana aku bisa nggak kayak gitu lagi. Jangan gitu teman-teman. Kamu belajar kayak gini. Ayo belajar tanyakan sama dirimu sendiri atau sama Kak Ron nggak apa-apa. Kak, siapa yang ada dalam diriku ini? Kak? Halo. Wow, sepertinya menakutkan. Siapa yang di dirinya Alvin? Ada roh apa itu dalam dirinya Alvin? Roh malampir. Ayo belajar teman-teman. Apa dalam dirimu siapa? Di dalam dirimu itu ada Roh Kudus. Ingat ya, di dalam dirimu, kalau camkan di masa mudamu, di dalam dirimu itu ada Roh Kudus. Kamu kadang-kadang nggak make, kenapa? Karena kamu kalah sama dunia, kamu kalah sama apa yang kamu lihat. Yang nggak kelihatan itu berkuasa dalam hidupmu, itu yang nuntun kamu. Ganti fokus kita apa? Ada Roh Kudus dalam hidupmu, fokuskan ada Roh Kudus. Ketika kamu pikir kayak gini, wah aku punya Roh Kudus. Kamu percaya, kamu gak akan melakukan dosa lagi. Boleh kamu, oke lah kamu jatuh dalam dosa.
Kamu punya kesalahan, tapi ojo dilakukan lagi. Kenapa? Kamu tahu, oh salahku tuh kelemahanku ini aku nggak mau balikin lagi. Contoh nih, aku gumpul sama Peter gitu ya. Peter ini sukanya makan aja. Lah karena kalau makan terus akhirnya jadi gede. Contoh nih, ketika Kak Ron ketemu sama Peter apa? Stop it. Om Ron nggak mau makan lagi ya. Stop. Tahu kelemahan kita. Fokus kita diganti, aku enggak mau berlebihan, aku enggak mau dosa lagi. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diriku. Ayo belajar sekarang. Siapa yang ada di dirimu teman-teman? Roh Kudus. Roh Kudus itu tingkatannya sudah seperti dewa. Dewa. Dia, kalau orang-orang dunia katakan dewa, tapi ini apa? Tuhan. Roh Tuhan itu dikasihkan dalam hidup kita. Fokus kita itu. Siapa yang ada di dalam dirimu teman-teman? Roh Tuhan ada dalam dirimu. Orang dunia gak dikasih tuh. Temenmu yang lainnya gak dikasih. Cuma kita yang percaya sama Yesus dikasih roh Tuhan di dalam hidup kita. Ingat ya. Cuma orang yang percaya sama Yesus dikasih roh Tuhan dalam dirinya. Yang ketiga, yang terakhir. Bersyukur duluan. Nah ini kadang-kadang kita bersyukur, orang mengadakan ucapan syukur itu kan karena ada sesuatu hal yang baik terjadi dalam hidupnya. Betul teman-teman ya. Contoh nih Kak Oki gitu ya, berhasil menang Mobile Legends MPL. Wah gitu ya. Dia ikut grup contohnya Onyx gitu. Oh, Koki Onyx contoh. Grup Onyx menang gitu ya. Ketika menang dia akan menghadapkan ucapan syukur. Aku menang karena apa? Dapat sesuatu yang banyak. Oh, ucapan syukur. Ucapan syukur itu dilakukan biasanya setelah terjadi sesuatu yang baik. Tapi sekarang diganti teman-teman. Kamu bersyukur nggak cuma waktu keadaan baik. Apapun. Jangan nunggu baik dulu kalian langsung ngomong bersyukur sama Tuhan. Enggak, setiap waktu kamu selalu bersyukur sama Tuhan. Bahkan waktu kondisimu gak baik, itu kamu terus bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Itu yang menghindarkan kamu melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kamu akan terhindar dosa. Kenapa? Kamu selalu bersyukur. Orang gak bersyukur itu ujungnya pasti ngedrumbel, ngomel, marah, emosi. Tapi kalau kita bersyukur, ya wis, haleluya. Kamu akan terhindar. Kamu tetap dikatakan sebagai domba. Amin teman-teman. Ayo keluar dari masa lalu. Keluar dari rasa bersalahmu masa lalu. Next slide. Ayo teman-teman, jangan sampai kita terkungkung dengan aku sudah berdosa. Nah, gitu ya. Nanti kalian sudah SMA bisa merasakan teman-teman yang SMP. Aku sudah melakukan dosa. Aku enggak bisa kayak gini, enggak boleh kayak gini. Ya wis lah, enggak berani aku. Akhirnya apa? Kalian berhenti. Ayo belajar teman-teman, ketika kita sudah melakukan kesalahan dosa, ketika kita sudah menjadi seperti babi gitu ya. Ingat destiny kalian, ingat takdir kalian. Orang dunia katakan, kamu domba, bukan babi. Domba enggak mau tempat kotor. Walaupun kamu sudah nyemplung di kotor, kamu akan berusaha untuk keluar. Sama seperti Rasul Paulus teman-teman. Rasul Paulus itu berusaha keluar. Walaupun dia sempat stres. Ada di Roma 7 ayat 24. Nah ini dia. Roma 7 ayat 24. Nih ayatnya sudah ada. Paulus sempat frustasi, aku manusia celaka, siapa yang melepaskan aku? Paulus ini sempat stres, kenapa? Dia tidak bisa keluar dari dosanya. Halo, jangan merasa, orang tuaku kayak gini Kak Ronald, Om Ronald, orang tuaku jahat, orang tuaku gak kenal Tuhan, orang tuaku ini Kak Ronald, keluargaku kayak gini. Jangan berpikir kayak gitu, enggak. Ayo kita belajar anak muda, kamu beda. Walaupun kamu punya background keluarga yang gak baik, itu
titisan darahmu ya dari emak engkong gitu ya, papa mama kamu nggak baik. Tapi kalau kamu tahu firman Tuhan, stop itu, putuskan. Kenapa? Kamu domba. Biarkan orang tuamu itu tidak kenal sama Tuhan. Itu sudah tanggung jawab mereka sama Tuhan. Kamu sekarang kenal sama Tuhan, kamu harus ikut aturan Tuhan, dan kamu percaya kamu akan jadi domba-domba Allah, suka dengan hal yang bersih. Jangan, papaku kayak gini. Kalau kamu berpikir kayak gitu teman-teman, kayak gitu, kamu akan jadi seperti nenek moyangmu. Puji Tuhan kalau nenek moyangmu jadi berkat, kalau nggak jadi berkat, kamu kan nggak jadi berkat akhirnya. Halo? Paulus itu pernah stres gara-gara nggak bisa keluar dari dosa. Gitu. Tapi Paulus itu berusaha terus untuk jadi baik. Berusaha jadi baik. Menekan iblis supaya dia keluar dari hidupnya. Itu Paulus, teman-teman. Solusi dari kita mau melakukan dosa itu bukan kita langsung istilahnya coba-coba yang lain. Gitu ya. Tapi seperti Kak Ron katakan, ayo kita balik sama Tuhan. Kamu kepingin keluar dari kebiasaanmu, tapi kamu melakukan hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Contohnya kayak gini, ketika kita mau melepaskan pengampunan sama orang yang sudah bencekno buat kita itu kayak gini teman-teman, menghindar orang itu. Kita menjauhi orang itu, betul teman-teman ya. Kalau kita sudah gak senang, contoh nih Jevon gak senang sama Adriano gitu ya. Pasti suasananya kalau ketemu di gereja gak enak. Bener ya? Oh, ketemu curut gimana? Ketemu tikus iku mana? Aduh, kecoa iku mau, ngomongannya kotor pasti. Kenapa? Nggak suka sudah. Nah, caranya gimana teman-teman? Jangan kita berusaha untuk menghindar. Ayo kita berusaha untuk mendekat. Kenapa teman-teman? Fokus kita Tuhan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus bereskan semuanya dengan baik. Gak enak, tapi harus kita lakukan. Amin teman-teman. Ayo keluar dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kebiasaan selalu ngempet dosa. Kebiasaan selalu merangkul dosa. Kebiasaan selalu suka sama dosa. Ayo dikeluarkan semuanya. Fokus kita Tuhan. Fokus kita Yesus. Apapun terjadi, fokusnya Yesus. Yang terakhir. Jadi apa jawaban Tuhan yang selama ini kamu cari teman-teman ketika kamu masuk dalam dosa? Bukan disiplin yang lebih ketat, bukan disiplin yang ketat ini maksudnya apa? Kamu rajin ke gereja, rajin ibadah. Bukan cuma itu teman-teman. Bukan rasa bersalah yang lebih dalam seperti Paulus. Stres, gendeng. Gitu. Bingung dia. Tapi ayo teman-teman, berhenti menatap dosa dan mulai menatap Kristus. Jangan selalu lihat dosa-dosamu. Malam ini bercerita tentang kita tuh gak mau masuk dalam lumpur lagi. Gitu. Apapun yang sudah kamu lakukan itu sudah terlanjur terjadi. Malam ini kami tahu kebenaran firman Tuhan. Ayo jangan lakukan itu lagi. Tatap Kristus. Lihat Tuhan. Karena pun juga melakukan hal dosa yang mungkin orang dunia katakan, bahkan orang gereja mengutuki Kak Ronald, bisa menghakimi Kak Ronald. Tapi kalau kalian lihat dosa lagi teman-teman, karena gak akan maju. Gak akan terus dekat sama Tuhan. Sama kalian juga gitu. Jangan lihat dosamu. Apapun yang sudah kalian lakukan, ayo tetap maju bersama Tuhan. Tatap Kristus. Gitu ya. Karena apa? Dia adalah the great goodness. Dia Allah yang sangat baik. Tidak pernah hakimi kita, tidak pernah marah-marahi kita. Yesus itu tidak pernah menghakimi kita. Karena apa? Dia belum waktunya menghakimi teman-teman. Nanti kalau akhir zaman baru menghakiman. Kalau hari ini dan sampai nanti akhir zaman, Yesus tidak pernah menghakimi orang berdosa. Yesus tidak pernah nyalahkan orang berdosa. Yesus itu ngerangkul orang berdosa. Bahkan karena ngomong sama kalian, gereja ini tempatnya orang berdosa, bukan orang suci. Jadi kau masih dosa, datang ke gereja.
Kamu penuh dengan lumpur gitu ya. Lumpur dosa, kotoran, dosa, baunya gak enak. Kamu mau datang ke gereja, ayo disirami oleh firman Tuhan. Kamu jadi bersih. Roh Kudus mengurapi kalian, kamu jadi bersih lagi. Dosamu merah seperti kain kirmisi, akan putih seperti salju. Kalau kamu datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lihat yang lalu, jangan lihat dosa dan jangan lihat aku ini siapa. Ingat, Yesus tidak pernah menghakimi kita. Ingat ya, camkan dalam pikiran kita, Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi kita. Tuhan Yesus sayang sama orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak suka sama dosa. Amin teman-teman. Jangan lakukan dosa lagi ya. Apapun sudah kalian lakukan, minta ampun sama Tuhan. Jangan kamu ngomong sama temenmu, jangan sharing sama bestimu, curhat sama bestimu. Aku sudah gini. Wah, nanti tersebar seluruh dunia. Kamu curhat sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau jatuh lagi dalam lumpur dosa. Aku gak mau jadi babi Tuhan. Aku ini domba loh Tuhan. Domba walaupun jatuh ke dalam lumpur, dia berusaha untuk keluar dari lumpur. Itu kalian semua. Mari pejamkan mata kita. Kita berdoa sama Tuhan. Makasih Roh Kudus. Jamah kami, sentuh hati kami. Mungkin kami sudah melakukan dosa yang mungkin tidak berkenan di matamu Tuhan. Dosa kami mungkin dosa sombong, merasa kami bisa. Dosa yang membuat kami jauh dari Engkau. Dosa mungkin kami suka berbohong Tuhan. Mulut kami tidak bisa lepas dari kebohongan. Dosa mungkin kami sudah melakukan hal yang gak baik di mata Tuhan. Melakukan hal-hal yang gak baik di mata Tuhan. Tuhan ampuni kami. Sertai kami buat teman-teman kami yang di rumah juga Tuhan. Sertai kami, ampuni kami Tuhan. Kami akan belajar malam hari ini. Setiap beribadah kami akan melakukan satu hal yang awal, yaitu apa? Minta ampun sama Engkau Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Yes Jesus, aku sudah bersalah. Ya Tuhan, aku sudah melakukan hal yang gak baik. Ayo lakukan teman-teman. Setiap ibadah kita selalu ngaku sama Tuhan. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja dalam hidup kami. Katakan Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Yes Lord. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Benar Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Mari yang di rumah-rumah angkat penyembahanmu buat Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Jesus. We worship You more and more, Jesus. Rabaseka baraya baraya baraya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami mau mengampuni Tuhan, kami mau mengakui dosa kami. Kepada yang padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Jesus, katakan, oh praise the name of the Lord. Amen. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Ayo bangkit beri semuanya di gereja yuk. Katakan buat Tuhan, katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh praise His name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak akan jatuh dalam lumpur lagi Tuhan.
Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah domba-domba yang tidak suka dengan lumpur. Berkati kami anak-anak yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Kami akan belajar seperti Paulus Tuhan. Kadang-kadang kami lemah, kadang-kadang kami jatuh dan jatuh lagi. Tapi kami percaya kami akan fokus sama Engkau Kristus Allah kami. Kami akan belajar mulai malam ini. Kami akan terus keluar dari lumpur kami, keluar dari dosa kami. Berkati anak-anak youth yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Kau lindungi mereka, backup mereka dengan Roh Kudus yang selalu ada dalam diri mereka. Kami terima firman-Mu malam hari ini. Berkati kami semua. Berkati kami akan berikan persembahan. Kami akan menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan Papa dan Mama kami. Berkati kami yang sudah bekerja maupun melayani Tuhan. Apapun yang kami tabur, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, teman-teman sudah terima berkat Tuhan di gereja maupun yang online, sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat malam buat teman-teman yang online. Tetap sharekan acara yang kemanapun juga. Karena kami percaya semua ada perubahan dalam hidup kita. God bless you all.